Balok bermassa M yang diam pada bidang datar yang kasar ditarik dengan gaya tetap F membentuk sudut θ terhadap garis mendatar sehingga balok mengalami percepatan sebesar A. Soal nomor 10, besar koefisien gesek kinetik balok ke bidang adalah. Oke, jadi soal nomor 10 yang dia tanyakan itu adalah koefisien gesek kinetik pada balok. Jadi koefisien gesek kinetik itu disimbolkan sebagai mu K. Ini bacanya adalah mu. K itu adalah kinetik. Oke, masuk ke penyelesaiannya. Sekarang kita gambarkan dulu. Nah, ini titik pusat benda itu selalu ada di tengah. Ini adalah gaya, kemudian gayanya ini dia membentuk sudut sebesar θ terhadap bidang horizontal atau bidang datar. Nah, sekarang karena ini F-nya dia membentuk sudut terhadap salah satu bidang, yaitu bidang sumbu X, maka kita harus proyeksikan ini F-nya. Proyeksikan dia ke arah sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, sekarang anggaplah tutup pulpen ini adalah arah panahnya ini F. Jadi ini kan begini arah F-nya. Jadi kalau kita proyeksikan dia ke sumbu X, maka dia akan menjadi seperti ini. Turun ke bawah, ya pasti ini ke bawah. Nah, arahnya ke kanan. Nah, jadi ini Fx itu arahnya ke kanan. Kemudian kalau ke sumbu Y, ini F-nya begini arahnya awalnya. Kemudian kalau kita proyeksikan dia ke sumbu Y, maka arahnya menjadi ke atas. Nah, jadi dia ke atas seperti ini. Fy. Terus bagaimana cara kita menentukan nilai Fx dan nilai Fy-nya? Nah, ini yang Fy ini toh kalian bawa ke sini. Karena kenapa? Fy yang di sini itu posisinya sejajar dengan garis yang ini. Kalau sejajar berarti nilainya sama besarnya. Nah, jadi kalau kita keluarkan ini segitiganya, maka akan terbentuk seperti ini. Ini F, ini Fy, kemudian ini Fx. Nah, sekarang kita mau cari nilai Fx-nya, terus yang diketahui itu cuma nilai F-nya. Nah, sekarang ini Fx letaknya di mananya sudut? Dia letaknya adalah di samping sudut. Sementara kalau F-nya, dia letaknya ada di miringnya sudut. Sudutnya itu yang mana, Kak? Yang ini, sudut θ-nya ini. Jadi letak sudutnya itu menentukan letak samping, miring, dan depannya garis. Jadi kalau misalnya letak sudutnya itu ada di sini, berarti beda lagi tuh letak samping, depan, miringnya. Tergantung di mana letak sudutnya. Kalau letak sudutnya di sini, berarti kalau samping itu yang ini. Ini samping, atau kita biasa singkat menjadi sa. Kemudian yang F ini dia adalah miring, atau disingkat menjadi mi. Kemudian ini yang Fy, dia ini adalah depannya sudut, disingkat menjadi D. Samping sudut, depan sudut, miring sudut. Nah, kita mencari nilai Fx-nya. Samping per miring sama dengan, nah kalau samping per miring itu apa? Dia adalah cos θ. Nah, sini Fx-nya sampingnya adalah Fx, kemudian miringnya adalah F, sama dengan cos θ. Jadi Fx sama dengan F cos θ. Nah, jadi inilah nilai Fx-nya. Kemudian nilai Fy. Fy itu ada di depan. Kemudian yang diketahui itu adalah F-nya saja, yaitu di sisi miring. Kalau depan per miring itu apa? Dia adalah sin θ. Depan adalah Fy, miring adalah F, sama dengan sin θ. Jadi nilai Fy sama dengan F sin θ. Nah, jadi inilah nilai Fy-nya. Kita sudah dapat. Nah, sekarang kita kembali ke gambar awal. Nah, pada gambar awal ini bukan cuma ada Fx sama Fy saja. Nah, sekarang karena benda itu dipengaruhi sama gravitasi bumi dan benda itu punya massa, maka
Setiap benda itu punya gaya berat, di mana gaya berat itu arahnya selalu menuju ke pusat bumi atau menuju ke bawah. Tegak lurus menuju ke pusat bumi. Ingat, harus tegak lurus, tidak boleh miring-miring. Tegak lurus ke bawah. Nah, jadi ini W. Apa rumusnya kalau W? Dia adalah massa dikali gravitasi. Nah, kemudian gaya normalnya arahnya kemana? Tunggu dulu. Tahu nggak apa itu gaya normal? Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Nah, ini bidang sentuhnya benda. Bidang sentuhnya ini dia kasar. Nah, kenapa dia kasar? Karena ada dia koefisien geseknya. Nah, kalau dia licin maka tidak ada koefisien gesek. Ini adalah bidang sentuhnya yang datar. Kalau dia tegak lurus, berarti kita tarik garis yang tegak lurus. Tegak lurus itu artinya yang lurus ke atas atau ke bawah. Nah, ini karena dia bidangnya datar seperti ini, maka kalau dia tegak lurus, maka dia arahnya ke atas. Nah, ini gaya normalnya. Kenapa dia gaya normalnya itu bukan ke bawah, Kak? Karena kan ceritanya ini bendanya itu dia didorong sama gravitasi ke bawah. Nah, akibat dorongan dari gravitasi ke bawah itu, karena dia bidang sentuhnya ini dia datar, maka ada gaya reaksi akibat dari gaya berat itu. Nah, gaya reaksi itulah yang dinamakan gaya normal. Gaya normalnya itu adalah yang arahnya tegak lurus terhadap bidang sentuh. Jadi dia itu arahnya harus ke atas. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang apa rumusnya kalau gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya normal dikali dengan koefisien gesek. Nah, berarti karena di sini adalah mu k, maka di sini adalah FK. FK sama dengan N dikali mu k. Nah, sekarang berdasarkan gambar ini, nah berarti kan bendanya ini bergerak ke kanan toh, karena ini Fx itu arahnya ke kanan. Fx ini yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, pada saat ini benda bergerak ke kanan karena ada gaya geseknya. Gaya gesek itu dia arahnya berlawanan dengan pergerakan benda. Nah, jadi karena dia gerakannya ke kanan, maka gaya geseknya arahnya ke kiri. Nah, ini Fk. Oke. Nah, sekarang kita tinjau dulu di setiap sumbu. Kita mulai dulu dari sumbu X. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Kenapa harus M kali A? Kenapa bukan dia sigma Fx sama dengan 0? Karena ini baloknya dia bergerak di sepanjang sumbu X. Kalau baloknya bergerak, maka kita gunakan M kali A. Kalau misalnya dia diam, berarti kita gunakan sigma Fx-nya sama dengan 0. Nah, sekarang gaya yang ada di sumbu X itu apa? Nah, ada Fx sama ada Fk. Karena gaya itu adalah besaran vektor, dimana kalau besaran vektor itu artinya besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, berarti misalnya kalau ke kanan arahnya berarti tandanya itu positif. Oh, berarti kalau ke kiri tandanya negatif. Nah, berarti ini Fx-nya positif tandanya, baru ini Fk dia negatif. Jadi sama dengan M dikali A. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya dari Fx itu apa tadi? Dia adalah F cos theta. Jadi sini Fx adalah F cos theta dikurang Fk adalah N dikali mu k sama dengan M dikali A. Nah, tapi sekarang masalahnya adalah, tunggu dulu, nah kita selesaikan dulu persamaannya ini. Jadi ini F cos theta, ini M kali A nya pindah ke kiri, jadi kurang M kali A sama dengan N dikali mu k. Jadi kita dapatkan persamaannya mu k sama dengan F cos theta dikurang M kali A per N. Nah, tapi di sini N-nya kita belum tahu berapa nilainya ini gaya normalnya. Nah, sekarang coba kita kembali ke gambarnya dulu. Nah, pada gambar ini kan gaya normal itu dia letaknya ada di sumbu Y toh. Di sumbu Y, di sumbu Y. Nah, sekarang ada berapa gaya yang di sumbu Y? Dia ada 3. Di antaranya adalah Fy, N, sama W. Nah, sekarang apakah ini baloknya bergerak ke atas atau ke bawah? Jawabannya adalah tidak. Dia tidak bergerak ke atas maupun ke bawah, melainkan dia hanya bergerak di sumbu X. Dia itu bergerak ke kanan. Nah, jadi karena dia tidak bergerak di sumbu Y, maka ini sigma Fy-nya sama dengan
0. Tujuannya apa? Kita harus masuk ke sumbu Y-nya ini. Kita mau cari berapa nilainya ini gaya normal, begitu. Karena gaya normalnya ini ada di sumbu Y. Nah, sekarang kalau dia ke atas berarti tandanya positif, kalau ke bawah berarti negatif, atau bisa juga sebaliknya. Terserah kalian mau menentukan bagaimana tandanya. Yang jelas konsisten. Nah, jadi sini FY tambah N kurang W sama dengan 0. Jadi nilai N-nya sama dengan W dikurang FY, di mana W tadi adalah M kali G. Kemudian FY-nya adalah F kali sin theta. Nah, dapat nilai N-nya. Jadi kita dapatkan nilai mu K sama dengan F cos theta dikurang M kali A per N-nya adalah M kali G dikurang F sin theta. Nah, jadi inilah jawaban dari soal nomor 10. Oke, selesai.